ya. Kemudian IP versi 4 termasuk subnetting. Nanti mungkin subnettingnya hanya sekilas saja ya. Kayaknya sudah pernah belajar kayaknya ya di Jar Muhammad ya. Kalau misalkan belum, nanti kita akan coba perdalam ya. Kalau misalkan nanti masih agak bingung, mungkin saya akan bikin satu sesi khusus bahas soal subnetting karena kadang-kadang memang masih membingungkan gitu. Nah, kalau bicara soal IP versi 4, sebenarnya live apa pengalamatan ya, pengalamatan jaringan menggunakan IP versi 4 itu sudah ada yang sebenarnya yang terbaru ya di IP versi 6 ya, IP versi 6. Cuman memang dulu orang beranggapan bahwa harus segera nih, kita harus segera roll out menggelar IP versi 6 gitu. Nah, tapi berjalannya waktu ternyata tidak sesuai ekspektasi juga gitu. IP versi 6 kan munculnya seingat saya awal-awal tahun 2000-an gitu. Tapi sampai sekarang belum begitu populer juga penggunaan IP 6 itu. Jadi kita masih banyak berkutat di IP versi IP versi 4 gitu. IP versi 4. Nah, apa itu network layer? Jadi kalau kita bicara network layer berarti kita bicara OSI layer di bagian yang ketiga ya. OSI layer yang di bagian yang ketiga. OSI layer yang bagian ketiga, dia tugasnya adalah menyediakan layanan, memungkinkan antar perangkat untuk saling bertukar data di lintas jaringan. Kalau kita bicaranya jaringan berarti network ya. Kita bicaranya network, bukan pengalamatan yang sifatnya fisik begitu. Kemudian yang paling populer di sini pengalamatannya itu ada yang IP versi 4 sama IP versi 6. Tadi sudah saya singgung. Kemudian bagaimana paket itu bisa berjalan, menentukan rutenya mau seperti apa gitu dari satu IP ke IP yang lain, itu ada protokol yang mengatur mekanisme berjalannya data tersebut. Disebutnya dengan routing protokol. Jadi misalkan ya kita misalkan mau misal dari tempat saya misalkan di Cimahi mau ke ke kampus Telyu misalkan, jalurnya kan banyak gitu, mungkin ada via Soekarno Hatta, bisa via tol dan lain sebagainya gitu. Nah, tentu ketika saya memilih jalur A itu pasti ada alasannya begitu. Nah, kenapa tidak memilih jalur yang lain? Ya pasti ada mekanismenya. Nah, sama halnya dengan data di jaringan. Jadi ada yang mengatur rute data tersebut lewat gitu. Siapa itu? Ini namanya salah satunya itu adalah routing protokolnya itu disebutnya dengan OSPF, Open Shortest Path First, dan ada juga yang disebut dengan messaging protokolnya namanya ICMP. Jadi kalau ada yang suka biasanya ngeping gitu ya, nah, biasanya kita dapat tuh ICMP paket dan seterusnya. Nah, bagaimana pengoperasian network layer protokol? Nah, setidaknya ada 4 lapis operasi atau eksekusi yang ada di layer yang ketiga ini. Nah, apa saja? Yang pertama itu soal addressing end devices, kemudian ada yang namanya enkapsulasi, ada yang bicaranya routing sama de-enkapsulasi. Nah, kita akan coba bahas satu persatu apa saja poin-poin ini. Yang pertama ya, addressing end devices ya. Maksudnya addressing end devices. Jadi kalau misalkan di layer yang kedua, data itu bisa terkirim kalau dia punya alamat. Alamatnya berupa pengalamatan fisik. Pengalamatan fisiknya menggunakan MAC address. Tentu di layer yang ketiga, dia juga harus punya mekanisme pengalamatan sendiri. Pengalamatannya tadi sudah dibahas menggunakan IP address, ya Internet Protocol address, pengalamatan menggunakan IP address. Nah, tentu setiap host, setiap end device ya, end device itu mungkin ya handphone kita, laptop, kalau punya PC-PC begitu, dia harus memiliki IP yang unik ya. IP yang unik ini tanda kutip ya. Maksudnya IP yang unik tanda kutip itu ya bisa saja IP kita sama. Misalkan Pak di warnet sana IP saya 192.168 sekian, kemudian di warnet yang lain di sana ada juga itu Pak 192.168 sama pengalamannya begitu. Oh itu bisa sama gitu kan berarti nggak unik gitu. Nah sebenarnya konteksnya ya nanti kita akan belajar soal kelas-kelas IP. Jadi ada IP yang bisa dipakai secara publik, ada IP yang tidak bisa dipakai atau bisa dipakai hanya lokalan saja gitu. Jadi kalau misalkan sama ya tidak masalah gitu.
Nah, kalau misalkan kalian cek di handphone kalian, kalau misalkan kalian cek di handphone kalian, pasti kalian dapat IP address. Kalau kalian mengaktifkan LTE-nya atau mengaktifkan data komunikasinya, itu adalah IP end device, gitu. End device yang kalian punya. Siapa yang memberikan IP itu? Yang memberikan IP tersebut adalah service providernya. Dalam hal ini mungkin operator kita, gitu. Kalau pakai IndiHome, PC kita ya IP lokalnya dikasihnya sama router, tapi IP yang 10 dot sekian dan sebagainya itu yang memberikan adalah ISP kita, gitu. Misalkan yang kita coba cek my IP address ya, misalkan seperti ini nih. Uh, uh, ya, ini saya cek ya my IP address gitu ya. Saya cari my IP address saya di sini nih. 114.124.240.6.2. Ini IP-nya siapa yang ngasih? Ini IP yang ngasih adalah service provider. Tapi kalau misalkan sorry. Ya, nah kalau misalkan saya cek IP di jaringan saya, ya aslinya saya dapat IP-nya ya didapat LAN IP LAN saya. Ini misalkan nih wireless LAN adapter WiFi, saya dapatnya 172.20.10.3 gitu. Siapa yang ngasih ini? Yang ngasih adalah router saya gitu. Jadi berbeda ya, berbeda. Oke, itu soal addressing and devices gitu. Jadi tidak hanya pengalamatan secara fisik, tapi secara jaringan juga perlu dilakukan pengalamatan. Itu kemudian enkapsulasi. Apa itu enkapsulasi? Network layer merangkum protokol data unit atau PDU dari transport layer ke dalam sebuah paket. Jadi kalau bicaranya transport layer berarti ini kan layer 4 ya. Itu layer 4 nih. Transport layer itu layer 4. Jadi kalau misalkan apa namanya? Ya, misalkan ini lapis layernya ya. Ini 4, kemudian 3, kemudian ini 2, terus pindah datanya ke layer 1. Nah, proses dari 4 ke 3, dari atas ke bawah ini itu disebutnya dengan enkapsulasi. Begitupun sebaliknya kalau dari 2, layer 2, naik dia ke layer yang ketiga, artinya sebagian dilepas paketnya, paket header 2-nya dilepas supaya bisa membuka paket yang ada di layer 3 atau PDU di layer yang ketiga disebutnya denkapsulasi. Proses enkapsulasi yang dilakukan pada network layer yaitu menambahkan informasi header. Ya, jadi kan kalau di layer 4 sebelumnya data yang ada di sini kan tidak ada di IP address-nya. Nah, ketika dia diturunkan ke layer 3, baru dia ditambahkan pengalamatan atau header IP address gitu ya. Jadi barat kata mungkin kalau saya kirim paket ya kasih label gitu. Nah, ini saya kasih label pengalamatan gitu. Sebelumnya ya saya punya paket box tapi tidak punya label gitu. Mau diarahkan kemana dia? Nah, saya pasang label itu ilustrasinya ketika saya memasang header. Nah, di dalam header ada yang jadi sumbernya dan ada yang menjadi tujuannya. Proses enkapsulasi dilakukan oleh sumber paket IP. Maksudnya bagaimana nih sumber paket IP? Ya, misalkan ya laptop saya dia mau kirim data nih ke Google, servernya Google Meet gitu. Saat ini, maka yang akan melakukan enkapsulasi itu bukan si Google, tapi si laptop saya. Kenapa? Karena laptop saya yang mau mengirim data ke servernya Google. Ya, jadi yang melakukan enkapsulasi adalah laptop kita atau yang mengirim atau dalam hal ini sumber paket IP. Seperti itu. Nah, bagaimana proses enkapsulasi itu? Ya, bagaimana proses enkapsulasi? Ini kan layer 4, ini kan layer 3 ya. Nah, jadi yang tadinya boxnya hanya sepanjang ini, di layer yang keempat, kemudian dia ditambahkan box di depannya, gitu. Box di depannya. Jadi berarti ukuran boxnya makin besar dong? Iya, makin besar. Ukuran datanya makin besar? Iya, pasti makin besar. Misalkan di sini cuma berapa byte gitu, nanti ya karena semakin panjang, karena ada IP header, berarti nanti jumlah datanya juga semakin besar. Nah, itu yang disebut dengan enkapsulasi. Enkapsulasi. Nah, bagian ketiga ya, tadi bagian pertama memberikan alamat, terus yang kedua melakukan enkapsulasi. Bagian yang ketiga adalah masalah routing. Ya,
Nah, kita baca di sini slide-nya. Network layer menyediakan layanan untuk mengarahkan paket ke host tujuan di jaringan lain. Oke. Kemudian untuk melakukan perjalanan ke jaringan lain, paket harus diproses oleh router. Ya, data dari laptop saya itu akan dikirim ke router. Router akan cek ini tujuannya dia mau kemana nih paketnya gitu. Nah, nanti si router itu akan mengarahkan gitu, mungkin ke server ini dulu atau ke router IndiHome dulu yang di Telkom dan begitu seterusnya. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh router? Dia akan melakukan atau memilih jalur terbaik dan mengarahkan paket ke host tujuan dalam proses yang dikenal sebagai routing. Nah, suatu paket dapat melintasi banyak router sebelum mencapai host tujuan, dan setiap router yang dilewati paket untuk mencapai tujuan disebutnya hop. Seperti itu. Jadi, saya ada berapa hop nih, misalkan untuk sampai ke servernya Google gitu. Mungkin ada 10, ada 15, dan seterusnya. Gitu. Eh, itu ya, terkait dengan routing. Sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu? Belum ada ya? Nah, selanjutnya adalah proses deenkapsulasi. Ya, sebenarnya tadi sudah disinggung ya. Jadi proses deenkapsulasi itu ketika paket sudah sampai di penerima, tentu penerima kan berarti memulainya itu menerimanya dari layer 1 kan. Menerimanya dari layer fisik terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah tepat alamat MAC address-nya naik ke layer yang kedua, MAC address-nya ketemu, di remove dia atau dihilangkan paket address-nya, MAC address-nya, kemudian kita naik ke layer yang ketiga. Nah, itulah yang disebut dengan proses deenkapsulasi. Ketika paket tiba di network layer host tujuan, host akan memeriksa header IP paket. Ya. Jika alamat IP tujuan dalam header cocok dengan alamat IP-nya, maka alamat IP akan dihapus dari paket. Gitu. Jadi makanya ya, sebenarnya sepanjang perjalanan misalkan dari pengirim sampai ke penerima, ketika dia melewati router, itu mentok itu sampai membuka IP address saja. Nah, ini kan sopan ya. Nah, ini contoh yang betul nih. Ketika misalkan pesan itu dikirimkan dari pengirim sampai ke penerima, maka router-router yang dilewati itu, dia itu tidak punya kapasitas untuk membuka sampai di layer yang atas. Jadi paling mentok itu sampai IP address saja. Kalau dirasa bahwa IP address-nya belum ketemu nih, harus menuju ke hop berikutnya, ya sudah dikirim lagi ke hop berikutnya. Nanti di hop berikutnya router baca lagi gitu. Oh, ini ada nggak IP address-nya di saya? Oh, nggak ada nih. Harusnya ke IP address sana dulu gitu. Nah, dikirim lagi ke IP address-nya. Itu nggak akan sampai dibuka sampai layer 4 dan seterusnya. Tapi ketika sudah sampai di host ya, oh ini pas dicek IP-nya, oh iya ini alamatnya untuk saya nih. Oh, baru boleh saya buka. Gitu. Nah, kemudian setelah proses deenkapsulasi oleh network layer, layer 4 PDU yang dihasilkan diteruskan ke layanan yang sesuai pada transport layer, ya either dia pakai TCP, makainya mungkin UDP, ya kalau dalam misalkan nih kita lagi Google Meet sekarang, mungkin paket yang ramai adalah paket UDP. Cara melakukan validasinya bagaimana Pak? Gitu. Cara paling mudah adalah membuka Wireshark. Ya. Proses deenkapsulasi dilakukan oleh host tujuan dari paket IP. Ya, jadi hanya penerima saja yang bisa melakukan deenkapsulasi. Nah, ada beberapa karakteristik ya dari komunikasi menggunakan internet protokol atau IP. Kemudian apa saja itu? Yang pertama adalah dirancang sebagai protokol dengan overhead rendah. Apa itu overhead rendah? Jadi kan kita berharap data yang kita kirim itu tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak. Nah, kita kan maunya kadang-kadang nih data kita itu sebenarnya sedikit. Ya, apa yang membuat dia panjang gitu? Karena headernya terlalu banyak gitu. Ya, headernya terlalu banyak, jadi banyak informasi tambah. Nah, kita tuh tidak mau yang seperti itu. Nah, jadi by default ya namanya IP itu, IP address, internet protokol ya, mekanisme di sana itu memang didesain supaya overhead-nya itu rendah gitu. Pas apa sih konsekuensinya kalau misalkan paket itu terlalu panjang? Ya konsekuensinya kan data semakin besar, bandwidth yang mau dipakai juga akan semakin besar gitu. Ya. Kemudian protokol ini hanya menyediakan fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mengirimkan paket dari sumber ke tujuan melalui sistem jaringan yang saling berhubungan. Ya, itu jelas ya. Kita tidak akan mungkin bisa mengirim paket ke satu jaringan
yang jaringan tersebut tidak terhubung. Misalkan ya, sama-sama di rumah saya, misalkan ada laptop istri saya gitu. Saya juga punya laptop. Tapi saya koneknya ke apa namanya? Saya konek ke internet, laptop saya tidak konek gitu. Nah, meskipun dia misalkan punya jaringan lokal sendiri untuk kepentingan simulasi dan sebagainya, ya saya tidak akan pernah bisa kirim ke laptopnya dia karena tidak connect ke dalam satu jaringan. Makanya kan ada istilah private ya, definisi benar-benar private itu ada apa ada salah satu layanan ya, saya pernah kenal sama orang Jepang, dia punya perusahaan kayak internet service provider, tapi itu tidak terhubung dengan ISP, ISP lokal, apa ISP yang sudah jadi standar. Jadi mereka membangun jaringan mereka sendiri. Tujuannya apa? Tujuan alasannya adalah keamanan gitu. Nah, meskipun dia mengklaim mereka juga internet gitu ya, tapi sebenarnya ya bukan gitu. Kenapa? Karena ketika misalkan kita pakai PC biasa, laptop biasa mau kirim ke dia itu tidak akan bisa dilakukan karena tidak terhubung dengan jaringan. Kemudian protokol ini tidak dirancang untuk melacak dan mengelola aliran paket ya. Maksudnya seperti apa? Yaitu tadi ya, ketika dia sudah sampai di router itu hanya bisa baca mentok sampai layer yang ketiga. Jadi tidak bisa dia membuka sampai di dalamnya. Terus mengenai mengelola aliran paket atau routing paket, yaitu kan tidak dilakukan ya. Yang melakukan adalah router. Jadi saya itu tidak bilang, misalkan begini ya, saya itu tidak, misalkan saya adalah paket, kemudian saya masuk ke jalan gitu. Saya itu bukan sebagai driver yang menentukan saya itu mau kemana, arah saya mau kemana tidak. Tapi yang menentukan adalah semacam polisi lalu lintas yang ada di jalan. Oke, saya baca ya alamat kamu. Oh, alamat kamu tuh ke sini. Oh, berarti kamu lewat sini gitu. Saya tidak bisa mengendalikan diri saya sendiri. Oh, saya nggak mau Pak. Saya maunya lewat yang lain gitu. Nggak bisa seperti itu. Nah, IP itu seperti itu. Nah, terus karakteristik lain dari IP itu adalah connectionless. Artinya apa? Tidak ada pembangunan koneksi dengan tujuan yang dibuat terlebih dahulu sebelum mengirimkan paket data. Jadi kalau ada yang ingat ya materi di pengantar jaringan telekomunikasi, jadi ada mekanisme kita itu ketika mau mengirim data di antara banyak metode ya. Salah satunya itu kita bangun dulu koneksi sampai di ujung. Oke, saya sudah ketemu nih ujungnya. Baru saya membangun jaringan sampai ke sana. Secara logik ya, bukan secara fisik. Nah, setelah membangun koneksi itu terjadi, baru saya mengirim data. Nah, proses yang terjadi dengan IP, apa internet protokol yang menggunakan IP ini, itu connectionless dia. Jadi saya tidak perlu membangun dulu, ya pokoknya biarkan berjalan. Pokoknya saya kirim paket, saya cuma bawa alamat gitu. Nah, nanti minta tolong aja sama router polisi-polisi yang ada di dalam jaringan untuk membaca alamat saya gitu. Nanti saya akan ditentukan kemana arahnya. Makanya kadang-kadang misalkan saya kirim 10 paket secara berurutan, ya bisa jadi paket yang pertama jalurnya beda, paket yang kedua jalurnya beda, paket yang ketiga jalur routernya berbeda, keempat dan seterusnya itu beda-beda gitu. Untuk sampai tujuan, kenapa? Karena hubungan itu memang tidak dibangun dari awal gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan connectionless. Kemudian yang kedua adalah base effort. Apa itu base effort? Secara inherent tidak dapat diandalkan karena pengiriman paket tidak terjamin. Apa yang dimaksud dengan pengiriman paket tidak terjamin ini mungkin ambigu ya. Jadi uh, uh, IP itu dia tugasnya adalah saya tidak mau tahu, pokoknya paket saya bawa, saya akan kirim sampai ke tujuan, apapun yang terjadi. Mungkin nanti paketnya lost di tengah jalan. Ya kalau sudah lost ya dia tidak bisa melakukan apapun gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan basic effort. Pokoknya yang penting sampai gitu, yang penting sampai. Jadi misalkan nih di tengah jalan rusak, oh saya mau balik dulu deh gitu. Karena di tengah jalan paket saya itu tidak ada mekanisme seperti itu. Pokoknya basic effort, yang penting sampai gitu. Kemudian media independen, maksudnya tidak tergantung pada medium gitu. Ya ini kan sekarang ya, dengan laptop saya misalkan saya pakainya WiFi, kemudian handphone saya dia pakainya langsung ke jaringan seluler gitu. Tapi sama-sama connect internet gitu, sama-sama menggunakan standar OSI layer dalam pengiriman dan penerimaan datanya gitu. Artinya itu media independen. Mungkin apa namanya laptop saya pakai WiFi ke router, tapi router pakai optik nih ke kabel Telkom gitu. Apakah nanti paketnya jadi tidak diterima? Oh, tidak demikian, ya tidak begitu. Jadi dia media independen. Makanya kan apa ya telco konvensional kan mulai ditinggalin ya.
Maksudnya telco konvensional itu semua sekarang mengarah translasinya itu ke data jaringan lah. Jadi beberapa protokol komunikasi kalau zaman dulu itu kan berbeda ya, voice dia punya standar sendiri, ya bergantung servisnya apa pasti standarnya berbeda. Kalau sekarang tidak, semuanya sudah IPBS gitu. Bahkan di zaman sebenarnya ya di zaman saya mau lulus kuliah pun juga sama gitu. Makanya waktu itu ya dikenalnya dengan istilah NGN, Next Generation Network. Ya, apapun protokolnya, apapun standarnya, itu semua bisa ditranslasikan ke OSI layer. Ya, makanya kan misalkan ya kita kirim suara gitu. Mungkin kalau dulu protokol suara itu berbeda, tapi sekarang ya bisa masuk ke IP juga bisa gitu. Dikenalnya dengan istilah voice over IP. Ya. Jadi tidak ada matinya sebenarnya kalau kita bicara jaringan komputer, jaringan telekomunikasi. Bahkan ini mungkin buat jadi perhatian ke kita ya, yang jurusan telekomunikasi. Hmm, kita itu sekarang banyak beririsan sebenarnya dengan informatika. Kenapa? Karena jenis kelamin kita di telekomunikasi, ya, dunia industri itu berubah mengarah ke dalam ibaratnya dunia komputer gitu. Dulu misalkan ya, kita bicara sentral, ya sentral, atau kalau di seluler itu namanya core. Kalau core itu kita datang ke kantor Telkom, ya kita bisa melihat core itu berupa PC, rack server, di sana semua data-data kita itu mengalir. Tapi sekarang macam Google itu menyediakan cloud. Jadi yang core yang tadinya ditaruh di dalam server, ya ditaruhnya di dalam server di kantor, nanti suatu saat ya bahkan sudah mulai mengarah ke sana riset-risetnya itu semua diarahkan ke cloud. Nah, Anda bayangkan tuh, semua diarahkan ke cloud. Jadi ya ini juga menjadi catatan penting ya buat kita bahwa sebagai jurusan telekomunikasi kadang-kadang ya jadi buram sebenarnya jenis kelamin kita gitu dalam artian masalah skill gitu. Kalau udah bicaranya cloud, ya nanti kita akan banyak bersinggungan sama teman-teman informatika juga kan, bagaimana meningkatkan performansi di cloud, ya, bagaimana melakukan pengamanan di cloud dan seterusnya gitu. Makanya kalau bicara dunia kerja ya, kalau bicara dunia kerja ya kadang-kadang mau dia informatika mau dia telco, mungkin bisa jadi lulusan informatika banyak yang kerja nanti di bagian telco ya bisa jadi gitu karena dia memiliki misalkan basic yang lebih banyak, bukan berarti kita tidak punya kesempatan, justru kita harus lebih punya banyak kesempatan gitu karena kita tahu trennya kemana. Mudah-mudahan itu bisa membantu kita setidaknya nih misalkan mapping skill gitu ya, mungkin tidak semuanya nanti kerja di industri ya, mungkin ada yang ingin jadi pengusaha dan sebagainya ya. Ini saya bicara misalkan dalam konteks kalau ada yang mau ke industri gitu. Oke, itu ya IP address. Oke, kita lanjut soal IP versi 4 ya, kita belum bahas IP versi 6. IP versi 4 adalah salah satu protokol komunikasi network layer utama. Header IP 4 digunakan memastikan bahwa paket ini dikirim ke pemberhentian berikutnya dalam perjalanan ke perangkat akhir. Terdiri dari field yang berisi informasi penting tentang paket. Field ini berisi angka-angka biner yang diperiksa oleh proses di layer yang ketiga. Oke. Nah, apa saja itu ya? Berisi biner 4 bit yang diatur ke 0100, mengidentifikasi. Jadi kalau ada biner ini, maka itu teridentifikasi sebagai paket versi 4. Kita verifikasi ya, kita coba dulu. Saya akan coba buka WhatsApp dulu sambil menunggu. Nah, kemudian ada tipe-tipe servisnya. Apa saja? Ada yang disebut DS, DSCP, ada ECN. Apa itu DS? Itu singkatan dari differentiated services atau DIPServ. Kemudian ada field DS atau 8 bit untuk menentukan prioritas setiap paket. Jadi paket ada juga satu mekanisme ya, itu masalah prioritas paket. Jadi paket apa yang harus dilakukan? Mungkin kalau ada yang masih ingat ya, misalkan dia kalau servisnya A, ini kalau bisa dia bagaimanapun caranya dia harus sampai lebih awal ya, begitu seterusnya. 6 bit paling signifikan adalah differentiate DSP point, dan 2 bit terakhir adalah bit explicit connection notification. Kita coba buka ya, nah ini ya, ini yang dimaksud nih rekan-rekan sekalian. Ini yang dimaksud nih, misalkan saya klik ini atau ini deh, masalah paling atas. Nah, kita buka nih layer yang ketiga. Nah, layer ketiga, apa penandanya bahwa dia menggunakan IP address? Ya, nanti dia baca nih. Kalau awalannya adalah 0100,
yang mana di sini adalah 45 ya, 0100 di sini, maka dia itu berarti dia menggunakan IP versi 4 gitu. Nah, terus apa saja data-data tambahannya di dalam header IP versi 4? Ini kan semua IP versi 4 nih. Mulai berawal dari 45, sorry, saya klik lagi. Berawal dari 45, byte 45 ya. Berawal dari byte 45 sampai byte 65. Itu adalah headernya IP versi 4. Apa saja yang ada di dalamnya? Ya, header penanda bahwa dia menggunakan IP versi 4. Kemudian ada header menambah servisnya apa ya, dalam konteks ini masih kosong 000 ya. Kemudian ada flag juga di sana, termasuk source address sama destination address, termasuk ada juga checksum ya. Dalam posisi ini itu disable, tidak dipakai ya, seperti itu. Kemudian ada juga time to live. Ini time to live mana ini? Ini time to live. Apa itu time to live? Ya, time to live adalah berisi nilai-nilai 8 bit ya. Apa betul 8 bit? Betul ya, 8 bit ya. Kenapa? Ini kan 1 byte. 128 digunakan untuk membatasi masa pakai suatu paket. Perangkat source menetapkan nilai TT awal. Jika nilai time to live ini berkurang satu setiap kali diproses oleh router, nilai TTL ini akan berkurang satu setiap kali diproses oleh router. Jika menurun sampai ke 0, maka router membuang paket dan mengirim pesan ICMP yang melebihi waktu ke alamat IP source. Karena router menurunkan time to live setiap paket, router juga harus menghitung ulang header checksumnya. Maksudnya gimana? Jadi dari awal tuh dia akan menulis bahwa time to live saya ini 128. Maka setiap kali paket ini itu akan melewati satu router, ketika dia lewat satu router, nanti time to live-nya itu berkurang. Time to live-nya itu berkurang. Nanti dikirim lagi ke router berikutnya, time to live-nya itu berkurang. Sampai kalau misalkan nih kejadiannya ternyata dia sampai ke 0, maka router itu akan membuang paket tersebut. Ya, karena itu melebihi waktu ke alamat IP source. Ya, diasumsikannya seperti itu. Harusnya sudah sampai nih gitu. Masa sudah sampai 128 tapi kok belum nyampe juga. Berarti ini mungkin ada isu, jadi nanti akan dibuang. Ya, itu disebut dengan time to live. Oke, itu. Kemudian, nah ini kalau kita lihat nih, jadi saya nggak tahu ya, apa kalian juga sama sih itu. Dulu kalau baca-baca zaman dulu waktu kuliah ya, baca kayak gitu saya nggak ngerti itu, nggak ada sama sekali bayangan. Ini apa? Ini blok-blok kayak begini. Tapi setelah bertemu dengan Warshak, saya jadi paham gitu ya. Nah, saya baru pahamnya pas kerja gitu. Jadi kalau saya dulu waktu kuliah ngerti nggak pakai gini, saya nggak ngerti itu waktu S1. Jadi kalau kalian nggak ngerti juga wajar gitu ya. Nah, tapi harusnya sekarang udah ngerti gitu, karena yang bisa dapat gambaran. Nah, misalkan seperti ini ya, yang dimaksud header paket itu ya inilah gitu. Data kita terima gitu. Nah, kemudian dia berawal dari version, sampai kita ngecek kita punya data. Data kita ya di belakang ini, gitu ya. Nah, jadi versionnya apa, headernya apa, kemudian type of service-nya apa. Ini kan type of service. Kemudian ada flag-nya juga, ada fragment-nya juga gitu, ada time to live-nya, upper layer protokolnya apa. Jadi di atasnya layer kita ini apa nih gitu. Dia kasih tahu, oh layer atas kita ini UDP gitu. Ini kan UDP, layer apa. Kemudian ada header checksum-nya di sini gitu. Seperti itu. Jadi visualisasinya nih blok-blok yang namanya header ini itu bisa langsung kita lihat menggunakan Warshak. Jadi makanya sangat-sangat apa namanya itu ya, sangat-sangat penting gitu. Kita memudahkan kita untuk memvisualisasikan data yang mengalir itu seperti apa, termasuk membaca header paket. Nah, apa saja header yang penting di IP versi 4? Ini protokol ya, untuk mendedikasi protokol tingkat berikutnya. Dalam kasus ini bisa saja ICMP, TCP atau UDP ya. Kalau di sini kebetulan UDP. Kalau misalnya kita coba paket yang lain ada tidak ya contoh yang bukan UDP. Nah, misalkan ini ya, kalau kalian perhatikan, saya klik yang bagian. Nah, di sini protokol atasnya, upper layer-nya adalah TCP. Ya. Nah, apa tandanya? Oh, jadi Pak, sebenarnya 17 ini apa? 6 ini apa? 1 ini kode. Jadi kalau misalkan 6, maka itu akan diartikan kita kan tidak akan membaca TCP di dalam data ini, tidak akan membaca. Komputer itu tidak bisa dia baca. Oh, ini TCP, nggak bisa. Yang dia tandai itu, yang dia bisa menilai itu informasinya apa di dalam, tergantung kodenya. Jadi kalau misalkan isinya ini yang ke blok 06 ya, byte 06 di sini, ketika ini 06, maka jaringan itu atau komputer itu akan mengidentifikasi, oh itu pakainya TCP gitu. Jadi informasinya based on
based on angka di sini gitu. Jadi bukan TCP kata apa mentahan TCP itu redaksi TCP yang dialirkan di dalam data bukan, tapi kodenya berupa 6. Nah, cuman ini diterjemahkan, oh kalau 6 itu isinya TCP. Kalau 17, oh itu isinya UDP. Seperti itu. Kemudian source ini tadi sudah ya, kemudian destination. Nah, berapa nilai binarnya? Itu 32 bit. Benar nggak 32 bit? Benar ya? Nah, 32 bit. Kenapa 32 bit? Pak? Ini kalau kalian lihat ada 4 byte ya. 4 kali 8 berapa? 32 kan? Nah, AC 14 0 E03 gitu ya. Nah, ini totalnya kan 4 byte ya. Berarti masing-masing 8 bit, 4 kali 8 32 bit. Oke. Sampai sini bingung nggak? Mudah-mudahan nggak ya. Kemudian ada lagi yang penting adalah sumber dan IP tujuan ini sudah. Kemudian internet header, total length-nya sama header checksum untuk melakukan identifikasi dan validasi paket ya. Kemudian flag ya, flag itu untuk menyusun ulang paket yang terfragmentasi. Jadi kadang-kadang ada paket ya, cuman karena size-nya terlalu besar, maka dia harus dipecah. Nah, untuk menandakan bahwa urutan-urutannya seperti apa, itu maka digunakanlah ini, field identification, flag, dan sebagainya. Router akan memecah IP versi 4 saat meneruskannya dari satu medium ke medium lain dengan MTU yang lebih kecil. Kemudian, kalau bicara pengalamatan, berukuran 32 bit, terdiri dari bagian network dan bagian host. Oke, jadi ini kita udah masuk pembahasan soal pengalamatan ya. Jadi ada yang disebut network address, ada yang disebut host address. Bit yang berada di bagian network harus identik atau memiliki pola bit yang sama untuk perangkat berada di jaringan yang sama. Oke, ini kata kuncinya ya. Jaringan yang sama itu ketika dia berada pada satu network. Ya. Ya kalau diterjemahin ini sama Pak gitu, satu network satu jaringan yang sama. Maksudnya gini. Jadi kalau secara logik kalau dia di jaringan yang kalau dia berbeda network, kita tidak akan bisa connect ke dia. Kita tidak akan bisa connect ke dia gitu. Nah, mencirikan bahwa kita ini satu network seperti apa gitu. Nanti dia akan memiliki pola bit yang sama di bagian network. Nanti kita akan cek di bagian network itu yang mana. Kemudian bit yang berada di bagian host ini yang harus unik gitu. Sehingga kita bisa mengidentifikasikan host tertentu di dalam suatu jaringan, ya. Kemudian tetapi bagaimana host tahu bahwa bagian mana dari 32 bit yang mengidentifikasikan network dan dari mana yang mengidentifikasikan host. Dari mana kita bisa tahu nih bahwa ini tuh identifikasinya network dan ini tuh hostnya gitu. Nah, itulah perlu yang disebut dengan subnet mask. Ini kita udah bicara teknis pengalamatan. Oke. Nah, ini contohnya nih. Porsinya host itu ada di sini. Ini pengalamatan host kita nih. Kemudian pengalamatan network ya, pengalamatan jaringan itu di sini. Nah, tadi ada berapa totalnya? 32 bit ya. Nah, ini kan 32 bit. 192 itu didapat dari binary ini nih. 1100, masing-masing 8 bit. Ini 8 bit, ini juga 8 bit ya. Misalkan kita punya IP address nih, 192.168.10.10 gitu misalkan. Nah, maka host kita, alamat komputer kita itu 10, tapi alamat jaringan kita 191.610 dan seterusnya. Ya. Nah, nanti kita akan cek via subnet mask. Ini ada penjelasannya. IP versi 4 address adalah alamat unik IP versi 4 dari suatu host. Jadi kalau kita bicara host itu berarti ya kayak PC kita, komputer kita, laptop kita, handphone kita. Kemudian sedangkan apa itu subnet mask? Untuk mengidentifikasi apakah dia bagian dari network, apa si net host ini ada di dalam jaringan yang mana gitu, dari alamat IP tersebut. Oke, ada juga disebut dengan gateway. Apa itu gateway? Untuk mencapai jaringan lain, misalkan public internet atau alamat IP server DNS untuk menerjemahkan nama domain ke IP versi 4. Ya, jadi kenapa kita butuh gateway? Jadi paket ini kan, misalnya kita mau pindah nih ke jaringan yang lain, ini sudah berbeda jaringan ya, atau berbeda network gitu. Maka kita harus tahu nih, gerbongnya itu ada di mana. Makanya disebutnya dengan gateway. Oke, saya ada 10 jaringan ya, saya misalkan ada 10 host nih dalam satu jaringan. Saya mau pindah ke jaringan yang lain, maka saya harus sebagai bagian dari dalam satu jaringan itu saya harus ke gateway dulu. Oke, saya ke gateway, nanti dari gateway itu baru diteruskan
baru diteruskan apa namanya baru diteruskan ke jaringan yang lainnya, seperti itu. Itu yang disebutnya dengan gateway, seperti itu. Nah, ini kalau di sini gateway-nya ya ini 168.10.1. Nah, apa itu subnet mask? Subnet mask digunakan untuk membedakan bagian network dan bagian host dari suatu alamat IP versi 4. Ketika alamat IP versi 4 diterapkan ke suatu perangkat, subnet mask digunakan untuk menentukan alamat jaringan maupun network perangkat tersebut. Network address mewakili semua perangkat di jaringan yang sama. Jadi network address kita, kalau kita berada di dalam jaringan yang sama, itu pasti sama gitu. Ya, makanya kita disebut berada di dalam jaringan yang sama. Kenapa? Karena kita memiliki network address yang sama. Nah, bagaimana cara menandainya gitu ya? Nah, itulah fungsi subnet mask. Nah, kalau kalian perhatikan, subnet mask itu kayaknya kan mirip-mirip ya pengalamatan IP address gitu, tapi dia bukan IP address. Nah, di sini kan 8 bit juga, di sini 8 bit juga, di sini 8 bit juga. Sering kan kita temukan seperti ini, 255, 255, 255. Kan kalau misalkan ini 000 berarti kan mulainya dari 0 sampai 255 ya. Nah, sampai 11111 gitu. Nah, ini 255 nih nilainya. Ini subnet mask gitu. Nah, nanti kita akan cek nih. Nah, ini formatnya subnet mask. Jadi formatnya itu mirip-mirip di IP address, tapi dia berawalnya dari dia kalau dia sama nanti itu 255 255 255 gitu. Nah, nanti kita akan cek itu maksudnya itu seperti apa. Nah, bagaimana kita mengasosiasikan IP versi 4 dengan subnet masknya atau apa nih relasinya? Misalkan ya, misalkan tadi saya sudah memiliki IP address seperti ini. 192, 168, 10 sama 10. Kemudian saya punya subnet mask 255, 255 sama 255. Nanti kita akan cek perubahannya seperti apa. Oh iya, di sini jelaskan bahwa harus dibandingkan bit per bit alamat IP dari kiri ke kanan seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Ya, ini dari kiri sampai ke kanan. Nanti kita akan cek gitu. Perbedaannya itu ada di mana gitu, atau relasinya seperti apa. Tapi prinsipnya itu kita bacanya selalu dari kiri sampai apa namanya ke kanan. Nah, network portionnya itu ada di sini. Ya, network portionnya itu ada di sini. Kok kenapa gitu? Ya karena di sini kalau kalian perhatikan di sini 255 25 255. Berarti ini yang nggak boleh berubah ini yang tidak boleh berubah gitu. Jadi kan semuanya nanti akan berisi 11 Nah, sedangkan hostnya ya itu adanya di sini di bagian belakang. Kayaknya sih nanti ada ya di dalam slide-nya. Misalnya seperti apa. Ada juga prefix length subnet mask. Nah, kadang-kadang kan kita tidak mungkin ya menuliskan seperti ini. 192.168.10.10 subnet masknya 255 255 2550. Nah, kalau kita mau bilang seperti itu kan repot ya. Repot kita untuk mengatakan seperti itu. Akhirnya ya itu dibuatlah semacam prefix. Prefix itu seperti ini ya, ditambahkan notasi seperti ini. Ini /8/16 gitu. Jadi nanti kalau misalkan nih kalian kerja gitu ya, kemudian disuruh baca IP address, kemudian mendapati seperti ini 192.168.10.10 ada /24. Loh, /24 itu apa Pak gitu? Nah, /24 itu artinya dia memiliki subnet mask yang seperti ini nilainya 255 255 255.0 gitu. Pak, angka 24 itu dari mana sebenarnya? Angka 24 itu didapatnya dari berapa jumlah bit 1 di dalam subnet masknya. Dalam kasus ini, ya jumlahnya, kenapa 24? Karena kalau kalian perhatikan, jumlah binary satunya itu totalnya ada 24. Oke? Nah, itu yang disebut dengan prefix length gitu. Jadi untuk mempersingkat. Jadi kalau kita disebut gini, dikasih tahu nih, ini /16 gitu. Berarti bayangan kita ini ada 16 bit yang bernilai 1 atau itu setara dengan 255 255 ya, seperti itu. Jadi subnet masknya dia adalah /24 kalau di kasus ini. Kalau misalkan /16 berarti subnet masknya adalah 255 255.0. Jadi itu cara kita membaca gitu. Karena kan
repot ya kalau misalkan kita harus setiap kali mengatakan harus bilang seperti ini. Alamatnya ini nih, kemudian subnet masknya 255.255. Oh, itu repot sekali. Nah, makanya untuk memudahkan disebutlah dengan prefix, ditambahkan prefix lain disebutnya dengan slash gitu. Slash 25, slash 26, slash 27 dan seterusnya. Oke. Nah, itu tadi ya, itu tadi berarti kita sekarang sudah tahu ada yang disebut IP address, ada yang disebut subnet mask. Nah, kemudian ada juga untuk mempersingkat subnet mask, maka kita menggunakan istilahnya prefix len ya atau prefix len. Nah, selanjutnya, bagaimana sebenarnya relasinya? Nah, inilah dia relasinya. Jadi, kita harus menggunakan operasi AND antara IP host address dengan subnet mask untuk mengetahui berapa network address-nya dia. Jadi, saya mau tahu nih, IP jaringan kita itu berapa nih gitu. Nah, untuk mengetahuinya, kita harus melakukan fungsi AND antara IP versi 4 kita, si hostnya ya, IP hostnya, IP PC-nya kita, itu dengan subnet mask yang kita punya. Nah, kalau N kan berarti operasinya apa itu kalau N? Jumlah atau kali? Itu semacam operasi kali ya. Jadi satu kali satu, satu kali satu, nol kali satu, nol. Pokoknya kalau ketemunya nol, pasti nol. Ya, kalau ketemunya nol, pasti nol. Artinya apa? Semuanya kan dikali satu ya. Ini kan semuanya dikali satu. Maka ya sama aja. Ini kita pindahin aja langsung ke bawah. Kan pengalinya pengali satu ya. Artinya pasti akan sama nilainya. Makanya kalian perhatikan ini sama nilainya. 192, 168, 10. Oke, nah ini juga sama nih, 10. Ini kan tadi nilai subnet masknya kan di sini 0 ya, 0,0000 gitu. Nah, makanya ya 10 berapapun dia dikalikan dengan 0, maka pasti nilainya 0. Berarti IP networknya adalah 192.168.10.0. Nah, itu IP networknya ya. Jadi kalau si hostnya adalah .10, berarti kalau si networknya adalah network address-nya adalah 10.0. Jadi apa namanya? Itu ilustrasinya. Saya coba cari, ada tidak gambar di sini? Ini nggak ada gambarnya. Sebentar. Saya coba cari. Ini bukan network address. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Izin bertanya, Pak. Ya, monggo. Ini Pak, saya barusan ngecek my IP address di internet. Nah, itu Pak, itu udah langsung yang bagian bawahnya Pak, yang kayak di slide. Apakah sudah langsung di equals-nya atau masih host-nya Pak? Host, itu kita host itu. Itu kita yang punya itu host. Jadi, nah ini nih, contoh nih, saya ada gambar bagus nih. Ini nih. Jadi misalkan ya, kita di warnet gitu, atau di jaringan rumah kita nih misalkan ya, jaringan rumah kita misalkan saya tadi CMD, jaringan rumah kita misalkan ini IP config. Nah misalkan ya, saya itu host saya, si laptop saya nih ya, laptop saya itu dapat IP-nya 172.20.10.3. 3 ini itu pasti host saya nih, pasti host saya. Kemudian subnet mask saya itu adalah 255.255.240. Ini bukan saya menentukan ya, karena kan saya DHCP. Kalau DHCP kan tahu ya bedanya statik sama DHCP. Kalau statik kita sendiri yang memasukkan IP kita ke dalam network kita ya, ke dalam network kita kayak yang di slide ini. Mana tadi slide-nya? Kita sendiri yang memasukkan seperti ini ya. Nah, di sini kan statik nih ya. Ini statik kita sendiri yang memasukkan gitu ke alamat ini. Ini statik. Kalau disebutnya DHCP berarti kan kita ini nih IP address automatically. Misalkan kalian connect ke router kalian nih di rumah wireless LAN. Itu kan kalian tidak memberikan IP kan ke dalam laptop kalian. Siapa yang memberikan IP? Yang memberikan IP adalah router. Ya itu namanya DHCP. Oke, nah, dalam kasus saya, host saya itu adalah, atau laptop saya nih, alamatnya laptop saya yang diberikan oleh router, itu adalah 10.3. Ya, alamatnya 10.3. Nah, ternyata subnet masknya dari router itu adalah 240. Berarti kalau 240, slash berapa itu 240? Kita cek di sini. Ini 240 nih.
240 ya. Berarti slash 28. Ya, berarti slash 28. Artinya apa? Artinya jumlah host ya, jumlah host yang bisa, jumlah user yang bisa connect ke situ nih, yang bisa connect ke router itu ya hanya sampai di sini saja nih. Yang beralamat dari 0, maaf dari 1 misalkan 1 sampai 1114 gitu ya, dari 1, dari 0 0 0 0 ya. Misalkan itu alamat IP yang bisa ya, 0 0 sorry sampai 1 1 1 1. Nah, dalam kasus ini kalau 00 ini sudah ditempati oleh network, ini alamat network kita ya. Alamat network kita. Nah, berarti kita akan memulai dari 1 sampai 1 1 1 1. Hitung nih berapa nih? 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Nah, ini nilainya yang inilah 111 itu adalah jumlah IP address yang boleh hidup. Ya, jumlah IP address yang boleh hidup di dalam jaringan yang disediakan oleh si router. Seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan apa namanya? Itu yang dimaksud dengan subnet mask di sini hubungannya dengan host. Nah, dalam kasus saya nih misalkan ya, saya tunjukkan dulu gambarnya, atau misalkan dalam gambar ini misalkan ya. Nah, ini alamat jaringan nih. Alamat jaringan adalah 192.168.18.0 ya, 18.0. Tentu ya, kapan dia dikatakan satu jaringan? Ketika sama subnet masknya. Nah, sama subnet masknya berarti sama IP-nya kan? Kalau sama subnet masknya kan berarti kan nanti pengalinya kan 1111. Nah, dalam konteks ini itu hostnya beralamat 11, ada yang beralamat 22, ada yang beralamat 33. Itulah yang host. Nah, sama halnya dalam kasus saya, laptop saya misalkan, ya, laptop saya tadi dapatnya adalah 172.20.10.3. Mungkin laptopnya istri saya dapat 10.4. Handphone saya kalau connect ke wireless LAN dapatnya apa namanya? Dapatnya berapa itu? Dapatnya .5 misalkan, .6 dan seterusnya. Nah, tentu ada limitnya nih, maksimum berapa user gitu. Nah, maksimumnya berapa user itu ditentukan berapa jumlah hostnya. Menentukan jumlah hostnya itu dihitung dari berapa jumlah yang di sini. Gitu, ya, seperti itu. Jadi itu nyambung ya pertanyaan tadi. Jadi kalau nanya, ini alamat yang saya punya adalah alamat apa gitu. Berarti kalau di map itu alamat yang kalian punya itu sudah alamat host. Itu sudah alamat host. Mungkin ya, bukan mungkin. Kalau misalkan kalian mau cek, misalkan ya, tadi Mas siapa yang nanya itu ya? Lamdani Tabobolon, Pak. Oh iya, Ramdhani. Coba Ramdhani tadi ngecek IP-nya itu IP connect pakai IndiHome atau jaringan lokal, maksudnya pakai wireless LAN di rumah atau connect-nya ke seluler? Pakai WiFi, Pak, IndiHome, Pak. Nah, pakai WiFi IndiHome. Coba dibandingin tuh, misalkan ya, cari IP-nya handphonemu berapa, sama cari juga IP-nya di laptopmu berapa. Tapi IP yang dikasih sama ini ya, sama router, nanti itu akan mirip-mirip tuh. Tiga atau berapa digit di depannya. Kenapa? Karena dia satu jaringan. Satu jaringan gitu, satu jaringan. Nah, karena dia satu jaringan, ya makanya dia bisa saling terhubung gitu. Jadi penentuan satu jaringan itu tergantung dari si network address-nya. Nah, apa konsekuensinya sebenarnya dengan network address? Misalkan yang begini ya, ini network address-nya 192.168.18. Sedangkan yang di sini itu 192 yang kanan ya, 192.168.5. Ini tidak akan bisa berhubungan. Tidak akan bisa berhubungan. Unless itu sampai ada router yang menjembatani. Nah, sampai ada router yang menjembatani. Begitu. Jadi kita tidak akan bisa langsung berhubungan. Karena kenapa kita nggak bisa langsung berhubungan? Karena kita beda jaringan. Karena kita beda jaringan. Nah, yang di sebelah kanan ini, karena sebelah kiri ini jaringannya dia adalah 192.168.18 ya. Sedangkan kalau yang di sebelah kiri kanan 192.168.5. Ada yang bisa nebak kira-kira subnet masknya ini berapa ini? Yang di sebelah kanan gitu, yang sebelah kiri, ya ini kemungkinan 255, 255, banyak peluang ya sebenarnya ya. Tapi setidaknya 3 yang di awal itu pasti 255, 255, 255. Kenapa? Ya karena semuanya sama addressnya. Semuanya sama addressnya. Seperti itu. Ya, jadi itu ilustrasi perbedaan antara jaringan sama
host. Jadi host itu adalah alamat yang kita dapat, CPC kita, end device yang kita punya. Tapi untuk mengidentifikasikan bahwa dia di dalam satu jaringan, itu tergantung nilai subnet masknya. Nah, dalam kasus ini ya setelah misalkan semuanya di di XOR nih, semuanya maaf di AND dengan 255.255.0, maka pasti nanti akan mendapatkan nilai networknya 192.168.18.0 seperti itu. Nanti mungkin sambil jalan lagi, kayaknya ada mungkin nanti di sana. Nah, misalkan seperti ini ya. Nah, kita telah mengenal apa itu network dan host address pada berikutnya. Sebagai contoh, misalkan nih, kita ada host 192.168.10.10/24. Berarti subnet masknya kalau /24 berarti ini /24 nih 255.255.255.0 kan 255.255.255 ya, .0. Kemudian apa itu broadcast address? Nah, untuk menjawab apa itu broadcast address, nah, ternyata ada penjelasannya di sini ya. Untuk menjawab apa itu broadcast address, di sini dikatakan pada subnet mask /24 berarti kan 255 nih, 255 langsung ketahuan ya. Langsung ketahuan berarti network address-nya adalah 192.168 berarti 10.0. Karena berapapun yang host portion-nya di sini, ketika dia dikalikan dengan 0,000 pasti jawabannya 0. Maka alamat yang pertama ya, ini seperti yang singgung tadi, host address dapat menggunakan bit antara bit 1 sampai 254. Oh, kok bisa, Pak? Dapat dari mana itu 254 ya? Jadi kan tadi gini nih. 192.168.10.10. Ini kan network address. Nah, berapa alamat host yang dimungkinkan? Jumlah host yang dimungkinkan itu berawal dari 00001 sampai dengan 1111110. Nah, bukannya harusnya sampai 256. Iya, betul. Jumlah yang bisa IP yang bisa di-generate. Jadi kan tadi saya tuliskan di sini ya. Misalkan ya, 0 4 kali 0 kalau kita bicara ya, udah berapa nih? Satu lagi ya, 000 sampai 11 berapa nih? Ya, ini kan dari yang bisa di generate itu kan berarti .0 sampai berapa? 256 ya. Sorry, 255 kan? Ini kan nilai maksimum. Nah, tapi Pak, apakah semua .0 sampai .255 ini bisa dipakai untuk host? Jawabannya tidak. Karena kalau .0 ini dipakai sebagai network address, ya, network, inilah dia, network address, ya, ini network address, makanya di sini .0. Oke, berarti dia tidak boleh nih dipakai untuk user atau untuk host, karena itu pengalamatan jaringan. Oke, yang kedua, ya, 2 sampai 255. Kalau 2255 itu dipakainya ternyata ada yang disebut dengan broadcast address. Jadi tidak boleh dia dipakai di si 255 ini ditaruh di laptop kita atau kita dapat IP tersebut. Tidak bisa. Kenapa? Karena di 255 itu dipakainya untuk broadcast. Broadcast. Ya, inilah yang broadcast address nih. 255. Nah, berarti host itu bisanya dari mana nih? Atau dalam ilustrasi yang tadi ini ya, dalam ilustrasi di sini gitu misalkan. Si host itu atau PC-PC kita ini bisa dapatnya sampai rentan IP berapa, Pak gitu. Dapatnya itu dari rentan misalkan dari 1.1 sampai .254. Sampai dapat 254. Inilah pengalamannya si host. Host itu berarti PC kita, laptop kita, dan seterusnya. Kayak gitu. Loh, berarti tadi menjawab ini. Kalau misalkan, berarti jumlah host yang dimungkinkan itu tergantung dari subnet mask, Pak. Betul. Jumlah host yang dimungkinkan itu tergantung dari subnet mask. Nah, kalau di sini jumlah hostnya berapa nih berarti? Dari 1 sampai 254 ya. Dari 1 sampai 254. Nah, ini jumlah hostnya nih ya. Jumlah hostnya adalah dari 1 sampai
254 dari dot 1, dot 2, dot 3, dot 4 dan seterusnya. Berarti kan totalnya ada 254 host tuh yang bisa dipakai untuk dihubungkan ke komputer. Kenapa? Karena subnet masknya adalah 000 paling belakang. Ya, subnet masknya adalah 000 yang paling belakang. Jadi jumlah orang, ya, jumlah berapa host yang bisa mendapatkan IP address itu tergantung berapa jumlah binary zeronya di sini. Dalam kasus ini, karena dia menggunakan /24, maka jumlah host yang dimungkinkan itu adalah 1 sampai 254. Alamat nolnya nggak bisa dipakai oleh PC karena dia sebagai pengalamatan, fungsinya untuk pengalamatan jaringan. Kemudian .255-nya itu tidak bisa dipakai, ya, karena dipakai untuk broadcast. Apa itu broadcast? Untuk menjangkau semua perangkat di jaringan IP versi 4. Jadi misalkan memiliki jaringan semua 1 bit bagian host. Dengan contoh ini, alamat jaringan adalah 10.255.224 gitu. Nah, broadcast address tidak dapat diterapkan ke perangkat. Jadi nanti kita akan tunjukkan, ya, mudah-mudahan ada gambarnya di slide berikutnya. Jadi broadcast address itu misalnya kita mau kirim pesan, ya. Kita mau kirim pesannya ke semuanya. Nah, kita mau kirim pesan ke semuanya di dalam satu jaringan itu. Maka kita tinggal memasukkan saja penerimanya itu sebagai penerimanya itu berupa IP address broadcast. Nanti ketika misalkan misalkan tadi ilustrasinya seperti ini nih. Saya mau kirim nih, saya mau kirim pesan saya ke .11, .22, .33, misalkan seperti itu. Nah, saya akan bikin paket kan alamatnya jadi satu-satu tuh. Maksudnya satu per satu paket saya harus set. Alamat akhirnya .11, paket berikutnya alamat akhirnya .22, paket berikutnya .33. Itu kan merepotkan, ya. Itu kan sangat merepotkan begitu. Nah, karena itu merepotkan, makanya dibuatlah istilahnya broadcast address. Jadi cukup kita kirim ke sana, misalkan paket itu saya kirim ke alamat .255 dalam kasus ini, ya, karena di sini alamat broadcast addressnya adalah .255, ya, .255, maka paket itu akan terkirim ke semua jaringan yang hidup host di bawahnya. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 254. Itu fungsinya broadcast address. Ya, itu fungsinya broadcast address. Seperti itu. Nah, kita lanjut, ya, misalkan dengan contoh yang lain, dengan kasus laptop saya misalkan. Dengan kasus laptop saya, misalkan seperti ini. Pak, kalau yang tadi kan dia /24. Kalau yang laptop saya ini kan 240 nih, ya. Kalau kalian perhatikan subnet masknya 240. Kalau di dalam binary kan tadi 240 itu adalah ini. 240 ini. Alamat itu adalah 2/28. Nah, saya itu tentu akan mendapatkan kapasitas yang berbeda. Kapasitas yang berbedanya bagaimana gitu. Kalau tadi, ya, nah ini sebenarnya saya sudah tulis di sini. Kalau tadi, ya, kalau /20 mana tadi ini, /24 kapasitasnya kan berarti ada 254, ya, 254 host, 254 host, ya, 254 host. Nah, kalau di /28 berarti itu hanya 1 sampai 2 pangkat 3 aja. 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1. Atau kalau misalkan kita konversi, ya, kita pakai konversi. Jadi mana nih? Misalkan, ya, binary to decimal. Biar gampang nih. Misalkan tadi berapa ya? 111 ya? Oke, 111 kontrol. Nah, ya, desimalnya itu ada 15. Artinya apa? Host yang bisa connect, ya, di router saya itu maksimum adalah jumlah IP-nya kan berarti 0.0 sampai gini aja deh. Ini /28, ya. /28. /28 berarti IP rentangnya itu dari .0 sampai .15. Ya, sampai .15. Nah, kalau kita berbicara mekanisme yang tadi, 0 tidak bisa dipakai karena ini adalah network, ya kan? Kemudian .15 adalah bit paling akhir, IP paling akhir dipakainya untuk broadcast, ya kan? Dipakainya untuk broadcast. Oke.
maka host yang bisa connect ke dalam laptop, ke dalam router saya itu hanya .1 sampai dengan berapa? Ada yang bisa bantu jawab? 14, Betul, Pak. betul sekali. Jadi router saya membatasi hanya boleh 14 PC atau hanya boleh 14 user yang boleh connect ke router. Jadi kalau misalkan nih ada yang PC yang ke-15 mau connect, dia tidak akan bisa connect. Kenapa nggak bisa connect? Karena dia tidak bisa dapat IP. Ibarat kata persediaan IP saya itu terbatas. Nah, router itu menyediakan IP. Nah, manajemen yang seperti inilah itu yang dilakukan biasanya di dalam misalkan kalian kerja sebagai network admin gitu kan. Saya mau di sini tuh maksimum sekian user aja yang boleh connect gitu. Nah, nanti akan diatur itu ada subnet masknya. Itu nanti akan diatur salah satunya ya di antara banyak manajemen itu adalah subnet masknya. Kayak gitu. Karena kita akan membatasi nih ya, kita akan membatasi jumlah user yang jumlah IP yang tersedia seperti itu. Oh boleh nggak? Misalkan saya ganti subnet masknya gitu. Oh boleh-boleh aja. Misalkan di router nih, saya masuk ke router saya nggak tahu bisa nggak ya masuk sekarang. Apa alamatnya itu? 172. Hmm, 90. Ini. Oh, maaf. Ini saya pakai tethering. Ya, nggak bisa. Maaf. Jadi, IP yang saya dapat ini, itu adalah IP dari tethering handphone saya. Ya, handphone saya. Nah, nanti kalau misalkan kalian coba connect ya, maaf. Ada yang bisa connect tidak? Coba kalian connect ke wireless LAN kalian, masuk ke konfigurasi router, nanti itu akan ada beberapa opsi, kita bisa kapasitas user kita tuh ada berapa. Nah, itu nanti tergantung dari subnet masknya. Nah, dalam kasus saya di sini, yang boleh connect berarti di routernya yang dalam kasus ini adalah handphone saya gitu ya, itu hanya bisa 14 user. Setelah itu ya sudah nggak bisa connect lagi. Gitu. Jadi itu fungsinya tuh subnet mask. Jadi di sini sudah bisa ya memahami ya apa yang dimaksud dengan broadcast address, apa yang dimaksud dengan network address, apa yang dimaksud dengan host address gitu. Jadi kalau kita bicaranya host berarti ya macam PC kita, laptop kita ya, itu adalah host. Host. Jadi dia yang berkomunikasi atau dia sebagai klien. Dalam kasus ini dia sebagai klien. Nah, kalau .0 itu disebutnya sebagai network address. Kalau paling akhir dari subnet mask itu, nah itulah yang disebut dengan broadcast address ya. Itu yang disebut dengan broadcast address. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Nah, ini contohnya nih. Ini contohnya view image. Ini contohnya nih. Nah, destination address-nya kan 255.255.255. Ini kan alamat paling akhir ya. Nah, nanti misalkan di end kan dengan alamat network-nya, nanti muncul network address-nya, broadcast address-nya. Makanya ketika broadcast address-nya yang menjadi tujuan, ya, ketika ada pesan message dan tujuan IP-nya itu adalah tujuan IP-nya itu adalah IP broadcast ya, maka pesan itu akan diteruskan ke semuanya. .1 dikasih, .2 dikasih, .3 dikasih, .4 dikasih, dan seterusnya. Itu fungsinya broadcast address ya. Jadi kebayang ya, kenapa harus ada broadcast address. Oke, sampai situ. Kita lanjut ya. Nah, menghitung jumlah host ya, sebenarnya tadi udah terjawab. Ya, kita sudah mengerjakan. Ya, jadi cara mudah untuk menentukan jumlah host dari suatu subnet mask adalah menghitung bit nolnya. Ini kan sudah kita lakukan ya. Nah, tadi jumlah bit nolnya berapa misalkan? Di sini nih jumlah bit nolnya adalah 4. Kalau di /24 misalkan jumlah bit nolnya ada 8 gitu. Jadi semakin banyak jumlah bit nolnya berarti kapasitas hostnya itu akan semakin besar
ya. Nah, cuman pertanyaan gini, apakah semua bit 0 itu ketika dikonversi misalkan jadi 111 gitu, itu apakah itu kapasitas sesungguhnya? Tidak ya. Kenapa? Karena harus dikurangi 2. Di sini rumusnya nih. 2 pangkat N dikurangin 2. Kenapa harus dikurangi 2? Karena satu dipakai untuk network address, satu dipakai untuk broadcast address ya. Nah, misalkan prefix .24/24 terdapat 82 bit 0 sehingga kita menentukan jumlah host pada prefix line tersebut dengan 2 pangkat n minus 2 di mana n adalah jumlah bit 0. Tadi jumlah bit 0-nya ada berapa? 8, berarti 2 pangkat 8 dikurang 2 seperti itu. Dan seterusnya ya. Oh ini ada nih. Nah, berarti jumlah kapasitas hostnya itu adalah 254 gitu. Ya. Jadi jika diketahui network address-nya adalah 10.0/24, maka kita bisa menjawab berarti alamatnya itu adalah 254 yang bisa dipasang pada host. Apa range-nya? Mulai dari mana? .1 sampai .254. Loh, kan masih ada 2255, nggak bisa dipakai. Memang itu bisa, itu ada gitu, itu ada, tapi tidak bisa dipakai untuk host. Karena apa? Dia dipakainya sebagai broadcast address. Jadi kalau saya mau broadcast satu jaringan, ya saya tinggal mengalamatkan ke .1 apa namanya ke .255. Ya. Kan nggak repot nih, satu paket yang sama. Saya mau kirim ke 1 sampai ke 254. Kan nggak mungkin saya harus kirim satu-satu kan? Nah, ya sudahlah, tembak aja lah .255. Maka semua paket tersebut akan dikirim ke semua host. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang perlu didiskusikan terkait dengan network host dan broadcast address termasuk cara menghitung kapasitas host. Clear? Bingung nggak? Halo? Kalau bingung, kasih tahu ya bingungnya di mana gitu. Biar saya tahu apa yang perlu direview. Oke. Okay. Karena tidak ada, berarti saya asumsikan tidak, tapi saya sebenarnya ragu nih, mesti kayaknya masih bingung. Nah, tapi saya bingung, saya mau pun. Halo?
Halo Pak, Apa Iya, suara saya Pak. terdengar? terdengar Pak, terdengar. Dengar, Pak. Cek, cek, cek. Apa terdengar? Masuk Pak. Masuk ya? Oke. Masuk, Pak, masuk. Mudah-mudahan nggak mati lagi. Ya, itu tadi ya soal pengamatan. Tadi terakhir apa ada yang mau ditanyakan untuk apa pembagian IP tadi? Tidak ada ya? Kalau misalkan ada ya nggak masalah, silakan disampaikan. Kalau tidak ada kita lanjut. Nah, kemudian ya, berarti bebas dong ya kita pakai IP address. Tentu tidak bebas, makanya dibuatlah aturan. Jadi tidak serta-merta saya pakainya mau pakai 10 Pak, 10 dot sekian sekian sekian. Saya pakainya 128 sekian sekian, itu nggak boleh. Itu ada aturannya. Nah, aturannya itu dibuatlah yang disebut dengan classful addressing. Ya, kelas full addressing ini seperti ini. Jadi disebutnya kelas A kalau misalkan pengalamannya dari 00000/8 sampai 127.000. Tujuannya apa? Untuk jaringan yang sangat besar, lebih dari 16 juta host. Biasanya kelas A awalan tetap, tapi slash 8. Kalau slash 8 kan kalau kalian ingat di sini, slash 8 nih. Ini slash 8 nih. Ya, jadi potensi jumlah hostnya kan sangat besar sekali ini. Nah, itu ya. Kemudian ada juga kelas B ya, ditujukan untuk ukuran yang sedang. Kalau ukuran yang sedang hanya sekitar 65.000 alamat host ya. Nah, menggunakan awalan tetap ya di subnet mas 16 dengan 2 oktet tingkat tinggi menunjukkan alamat network dan 2 oktet lainnya untuk alamat host ya. Maksudnya ini ya. Ini untuk network, yang ininya untuk host. Nah, hostnya tergantung dari subnet masknya. Oke, tapi asumsinya mungkin di sini lebih dari 65.000 host yang bisa connect. Kalau kelas C ya paling ya mentok-mentok biasanya di kita nih misalnya pakai /24, misalkan satu router ya di warnet di mana gitu biasanya pakainya /24. Untuk jaringan kecil, kenapa? Karena maksimum hanya 254 host saja. Makanya
kok kita lebih seringnya pakai itu ya Pak ya, 255, atau /24 ya, karena memang hanya untuk kapasitas kecil saja seperti itu. Ada juga nih multicast kelas D, dipakainya dari 224 hingga 234, biasanya untuk eksperimen. Jadi kalau kalian mau eksperimen apa gitu ya, bisa spesifik pakai alamat ini. Tapi saya mau pakai alamat yang di sini, sebenarnya sih bisa-bisa aja gitu. Yang penting jangan connect gitu. Yang penting jangan connect ke yang lain. Kemudian kelas E dari 240.0 sampai 255.0. Ini pembagian-pembagian saja, pembagian rentan. Nah, kemudian tak diperkenalkanlah yang istilahnya World Wide Web gitu, atau www. Karena pengalamatan kelas full tidak digunakan untuk mengalokasikan ruang alamat IP versi 4 terbatas secara efisien. Jadi alokasi alamat kelas full diganti dengan pengalamatan classless yang digunakan hari ini yang kita pakai sekarang, classless ya. Artinya kita mengatasi tanpa kelas dengan mengabaikan aturan kelas ABC. Makanya saya bilang, Pak, boleh nggak gitu makanya ini? Ya boleh-boleh aja sebenarnya. Ya, yang penting yang connect ke publik dan seterusnya. Nah, tentu ada translasi di sana, apa itu? Alamat jaringan IP versi publik dialokasikan berdasarkan jumlah alamat yang dapat dijustifikasi. Jadi alamat publik itu yang kita dapat dari alamat publik adalah alamat yang kita dapat dari service provider kita. Nah, misalkan ya, oh ya, ini saya sekarang connect dengan menggunakan wireless LAN saya nih. Tadi kan 172 ya 170.20 dan sekian. Sekarang IP versi 4 saya berubah nih. Kenapa berubah? Karena sekarang saya connect menggunakan wireless LAN di rumah saya gitu ya. Menggunakan wireless LAN di rumah saya. Kemudian alamatnya adalah 1.4 gitu. Nah, subnet masknya juga berbeda nih. Subnet masknya sekarang jadi /24 ya. Karena 255.255.255 kemudian .255.0 ya, itu alamat subnet masknya. Ini gateway-nya. Nah, ini alamat lokal kita nih, alamat lokal kita. Tentu saya juga punya alamat IP public gitu. Apa alamat IP public saya? Yaitulah tadi, misalkan saya coba cek di mana namanya, my IP address ya. Misalkan ini saya refresh. Ini tadi waktu saya connect via seluler 114.124. Nah, sekarang sudah berubah nih. Jadi 103.247.196.224. Itu sekarang posisinya di Bandung. Pak, kok bisa berubah ya IP address-nya? Ya karena berbeda si ESP-nya. Tadi ESP saya itu dari Telkomsel ya, let's say seperti itu. Makanya mungkin dia menganggap bahwa pengalamannya itu masih wilayah Jakarta. Mungkin karena saya dapatnya berdasarkan pemetaannya punyanya Telkomsel, ya alamat itu alamat IP Jakarta gitu. Nah, sedangkan ISP saya yang sekarang yang saya pakai nih, misalkan jaringan wireless LAN di rumah saya, itu dari ISP-nya, ISP-nya itu dapatnya 103.247.196.224 gitu. Nah, Pak, kok beda nih? Yang ini 192, 168, 14. Sedangkan yang ini 103.247.224 gitu. Nah, inilah IP public kita. Ini IP public kita, ini IP lokal kita. Kenapa kita bisa connect ya? Jadi ibarat kata begini ya, IP public itu berarti pengalamatan kita di dunia internet yang sebenarnya gitu. Maksudnya sebenarnya kan kita bisa connect ke Google, berarti Google harus mengenali IP kita dong. Nah, IP kita berapa oleh Google? Oh, Google nggak tahu kalau kita pakai 192.168.104. Dia taunya alamat kita itu dikasih oleh ISP. Nilainya berapa? .224 ini gitu. Nah, .24 inilah alamat IP public kita. Nah, alamat IP public ini selalu berubah-ubah. Selalu berubah-ubah tergantung ISP kita dan sebagainya gitu. Nah, Pak, boleh nggak sih pengen punya alamat IP public yang fix gitu? Boleh. Nah, kamu bisa beli dari ISP, ya, misalkan dari Indiho, apa namanya, kalau di Telkom itu ada namanya Astinet dan lain sebagainya. Nanti kamu dikasih IP fix. Loh, memangnya biasanya buat apa Pak IP fix itu? Jadi kalau misalkan kita mau pasang server dan sebagainya, itu kan harus IP yang fix kan, gitu. Jadi orang tidak berubah-ubah nih IP-nya. Jadi orang kalau mau akses ke server kita, itu menggunakan IP yang selalu sama seterusnya. Nah, itulah makanya kita beli IP yang fix itu dari sana. Gitu. Nah, IP public yang model-model yang seperti ini, ya ini selalu berganti-ganti gitu. Ini selalu berganti-ganti tergantung ISP kita ngasihnya berapa.
pagi ini misalkan saya dapat 224, misalkan saya matikan, mungkin besok bisa jadi IP saya berubah lagi gitu. Ya. Nah, tapi yang pasti ini adalah IP publik yang dikasih oleh ISP. Makanya kita bisa terhubung dengan dunia internet gitu. Nah, yang sebelah kanan ini kiri maksud saya, ini adalah IP, lokal kita. Oh, ada yang menerjemahkan dong. Iya, ada yang menerjemahkan. Siapa yang menerjemahkan? Inilah namanya nih. Network Address Translation. Jadi dia mentranslasikan private IP versi full ke public IP versi full. Begitupun sebaliknya. Jaringan lokal, kita kan jaringan lokal ya 192, 168 misalkan tadi apa sih alamat saya berapa nih? 168, 124. Ini kan jaringan lokal. Maksudnya IP ini itu saya dapat dari router saya yang di rumah gitu. Tapi saya pengen nih supaya saya juga bisa connect ke jaringan internet. Berarti saya harus punya dong IP di jaringan internet atau jaringan di publik gitu. Nah, maka itulah kita menggunakan fungsi NAT ya. Siapa yang memberikan NAT ini gitu? Ya router ini dan orang Telkom ya, seperti itu ya. Untuk bisa berkomunikasi dengan internet, host harus dikenali menggunakan IP publik. Nah, jadi sebenarnya kerjaannya orang operator itu apa? Ya dia beli IP gitu. Nah, semakin banyak IP yang dipegang, ya, duitnya semakin banyak. Kalau usernya semakin banyak, gitu ya. Metode untuk mentranslasikan IP versi 4 ke public IP versi 4. Apa nama metodenya? Network Address Translation. Tadi ada satu slide yang kau skip ya. Nah, jadi ini juga pengalamatan yang lain. Terdapat dua buah jenis alamat IP. Ada yang disebut public, ada yang disebut private. Ya, ada yang disebut public, ada yang disebut private. Ini tadi nih, saya waktu connect ke seluler, IP saya yang dapatnya seperti ini. Ketika saya connect-nya via apa namanya ini? Tadi via wireless LAN, saya dapatnya 192.168 sekian. Ya, ini semuanya apa namanya? Ini semuanya private. Ini semua alamat private. Alamat public IP diperuntukkan untuk pengalamatan di jaringan yang langsung terhubung ke internet. Alamat private IP diperuntukkan untuk pengalamatan di jaringan lokal. Ya, range lokalnya itu ada yang di tabel samping. Ya, inilah range lokalnya. Tadi kalau ada yang ingat, waktu saya seluler, saya dapat IP lokalnya sekian, 172 sekian. Sekarang saya connect wireless LAN, saya dapatnya 192 sekian. Oke, itu. Nah, ini konsep subnetting sebenarnya tadi kita sudah bahas ya. Konsep memecah suatu jaringan menjadi beberapa buah segmen jaringan yang berbeda. Misalkan ya, /8. Kalau /8 kan berarti alamat di belakangnya itu adalah 255.000 gitu. Maka berarti ini adalah alamat network saya, makanya tulisannya NNNNN. Kemudian 0000 ini itu adalah alamat host yang memungkinkan. Ya, tadi kita sudah bahas. Begitupun /16/24. Kemudian kita membahas bagaimana menentukan jumlah host dari suatu subnet. Ya, kita sudah tahu ya, kalau misalkan kita dapat subnet, kita bisa tahu jumlah hostnya berapa yang memungkinkan. Pada contoh berikut, ya ini dia kasih contoh, kita ingin memecah jaringan kelas C. Jadi kita punya jaringan ya 192.168.10.0/24. Oke, /24 berarti 255.255.255.0 menjadi 4 buah subnet. Oke. Dengan membuat subnet, kita akan merubah. Jadi kalau misalkan kita mau membuat 4 subnet, ya tadinya nih /24. Kalau /24 tadi kan ini /24, berarti kita punya pengalamatan dari mana? Dari 0 sampai 255. Ya, 255. Kalau hostnya berarti dari 1.1 sampai .254. Oke. Nah, 254. Nah, ternyata ini ditugasin nih, kita diminta untuk bikin 4 subnet. Nah, berarti kalau kita bikin 4 subnet, yang tadinya /24, nanti ini akan berubah menjadi berapa gitu. Berarti kan kapasitasnya harus lebih kecil sekarang. Ya, kalau tadi bisa sampai 254, ya, kalau tadi bisa sampai 254 host, sekarang karena ini mau dibagi 4 subnet gitu, berarti maksimum itu kita tidak akan bisa lagi sampai 254 karena kan dibagi. Nah, artinya kita mengubah nilai subnet masknya atau prefix length-nya. Ya, ini saya maksud. Ini kira-kira berapa nih gitu. Nah, kita cek di sini. Nah, dalam kasus ini ya,
dia membaginya menjadi 4 buah subnet. Subnet 2 pangkat X di mana adalah jumlah bit di bagian host ya. Jadi kalau misalkan apa namanya slash slash 24 berarti ada 4 nih nol di sini. Ada 4 nol di sini. Kalau slashnya 24 ya ada 24 nol. Berarti kapasitasnya itu adalah dua apa namanya? Berarti kapasitasnya adalah 2 pangkat 8 ya, 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 tadi 254. Nah, dia minta menjadi 4. Ya, bagi 4 dong gitu. Jadi satu jaringan jangan semuanya habis di situ. Oke, berarti di sini kita bagi menjadi 4 buah subnet. Berarti kita bisa cukup menggunakan ya. Berarti kita cukup menggunakan misalkan seperti ini. 2 pangkat 2 sama dengan 4 sehingga menjadi binary yang seperti ini. 11 0 0 0 0 0. Nah, jadi dia meminjam 2 bit 1 di depan ya. Ini 2 bit 1 di depan. Nah, atau kalau misalkan dalam bentuk desimal itu sekarang ya, jadi 192. Kalau prefix flag-nya itu adalah slash 26. Nah, jadi nanti itu bisa jadi apa namanya? Bisa jadi 4 subnet. Nah, kalau kita pakainya slash 26. Ini penjelasannya agak membingungkan. Nanti mungkin kita langsung lihat di sini saja. Kalau misalkan ya itu jadinya slash 26 ya, slash 26 berarti kapasitasnya per satu jaringan itu adalah ini 2 pangkat 6. Loh Pak, kok bisa 2 pangkat 6? Ya karena tadi jumlah nolnya ada 6. Jadi 11 ya. 11 0 0 0 0 0. Nah, ini kan slash 26 ya. Ini kan slash 26. Ini maksudnya slash 26. Ya, makanya 2 pangkat 6. Berarti kapasitas yang dimungkinkan dari sini itu ada 62. Nah, cuman nanti karena kita sudah bagi 4 ya, karena kita sudah bagi 4, berarti kita akan memulai dari mana? Host yang pertama kita mulai dari 10.1 sampai dengan 10.62 ya, itu kan satu kapasitas tuh. Kemudian nanti dapat broadcastnya itu 10.63 ya kan 62 tuh dari 0 sampai 62 gitu ya. Nah, jadi 1 sampai 63. Nah, untuk host berikutnya bagaimana? Nah, ini sudah dijawab nih. Nah, tadi kan slash 24. Slash 24 sekarang menjadi slash 26. Slash 26 ya. Nah, 124 tadi dari 1 sampai 255. Sekarang kalau 126, berarti pengalamatannya untuk subnet yang pertama 10.0 itu sampai dengan 10.1/26. Maaf, mulainya dari 10.1/26 nanti akan berakhir di mana? 10.62 seperti itu. Terus subnet berikutnya mulainya dari mana? Ya, mulainya berarti kan 63 dipakai nih di sini. Nah, berarti kita bisa mulai dari 64. Jadi ibarat kata itu seperti ini. Atau ya, ini saya tuliskan dulu ya, subnet yang kedua, 64 networknya, berarti hostnya dari mana? Alamat hostnya dari .65 sampai .128. Broadcastnya berapa? .127. Berarti host atau subnet berikutnya, kita bisa mulai dari mana networknya? Kita bisa mulai dari .128, hostnya berarti 129 ditambah 60-an ya 129 sampai 190 tambah 61 ya tambah 61 berarti 190 nanti broadcastnya dari 191. Jadi sederhananya jadi kalau misalkan ya saya bisa bikin garis bilangan seperti ini ke bawah, kalau dia slash 24 berarti kan alamat IP-nya .0 sampai .255. Ya, benar ya. 255. Ini tidak bisa dipakai sebagai host karena ini adalah broadcast. Oke, yang ini tidak bisa dipakai sebagai host karena dia adalah network. Berarti hostnya mulai dari mana? .1 sampai .254. Oke, kan gitu ya. Itu seterusnya. Nah, dalam konteks ini, karena kita membaginya menjadi 4 subnet, maka saya membagi 4 kelompok nih di sini nih.
Ini grup yang pertama, ini grup yang kedua, kemudian grup yang ketiga, kemudian grup yang keempat. Jadi yang tadinya ini dibagi 4 nih, dibagi 4. Ya, ini mungkin nggak presisi garisnya. Ini dibagi 4. Ini subnet yang pertama, ini subnet yang kedua, ini subnet yang ketiga, ya. Ini subnet yang keempat. Sorry. Ini subnet yang keempat. Nah, nanti masing-masing subnet yang pertama berarti dimulai dari .0, oke, berakhir di dot, ini slash 26 ya, sekarang slash 26, berarti dimulai dari .0 sampai dot 63. Oke, berarti ada 64, ya kan? Kenapa ada 64? 2 pangkat 8. Sorry, 2 pangkat 6. Ya, 2 pangkat 6. Nah, totalnya ada 4. Tapi yang bisa dipakai oleh host yang mana? Kan 0 dipakainya untuk network, 63 dipakainya untuk broadcast. Ya, berarti hostnya mulai dari mana? Dot 1 sampai dot 62. Ini hostnya. Ini host. Oke. Subnet yang kedua, ya, subnet yang kedua berarti mulainya dari dot 64, ya, dot 64, berakhirnya di mana? Dot 127. 127. Tapi awal dan akhir tidak bisa dipakai. Untuk subnet yang kedua, dot 64 dipakai sebagai broadcast, sebagai network, dot 127 dipakai sebagai broadcast. Ya, dot 64 dipakainya sebagai network, dot 127 dipakainya sebagai broadcast. Di antaranya 65 sampai 126 itu digunakan sebagai host. Ya, digunakannya sebagai host. Begitu juga berikutnya, S3 sampai dengan S4. Nah, inilah yang dimaksud membagi satu subnet menjadi 4 subnet. Ya, seperti itu. Jadi kita membagi 4 grup, 4 grup IP address. Ya, seperti itu. Oh, udah habis slide-nya. Oke. Ya mungkin nanti silahkan direview-review lagi ya, kalau misalkan tidak ada yang boleh ditanyakan sekarang, nanti mungkin pertemuan berikutnya boleh ditanyakan, kalau enggak ya mulai dicicil pertanyaan ditaruh di grup ya boleh gitu. Jadi ini penting ya, ini penting masalah subnetting ini. Jadi tapi memang harus banyak latihan sih, harus banyak familiar. Saya pun kalau misalkan ditanya slash 26 itu berapa nolnya Pak gitu, saya kadang-kadang juga masih lupa gitu. Jadi harus menghitung, lihat di atas kertas gitu ya. 26 berarti 32 kurang 26, 32 kurang 26 berarti kan ada 6, ya berarti 2 pangkat 6 gitu. Ya, nanti kawan-kawan kita latihan lagi lah. Tapi prinsipnya adalah ini adalah kita melihat bagaimana IP itu dibagi, bagaimana pengalamatan itu diatur ya. Ada network address, ada host address, ada yang namanya broadcast address. Untuk membagi definisi satu jaringan berarti harus satu subnet. Kenapa? Kalau dia sudah beda subnet berarti dia sudah beda network. Kalau dia sudah beda network itu tidak bisa langsung berhubungan. Nanti butuh router untuk menghubungkan. Oke, sampai di sini. Kira-kira ada yang perlu didiskusikan? Kalau tidak ada ya jangan dipaksakan ya. Kalau tidak ada yang mendiskusikan, mungkin itu dulu ya pertemuan hari ini. Cukup ya? Halo? Cukup Pak. Oke. Oke, terima kasih. Nanti silakan direview kalau tidak ada yang mau didiskusikan. Saya akhiri pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Makasih ya Pak. Makasih ya Pak. Makasih ya. Makasih Pak.